Nah, beliau meminta rekomendasi untuk untuk melakukan. Jadi rencananya ada dari Pem4TK itu ada tim publikasi, rencananya akan melakukan syuting video cerita guru penggerak angkatan pertama. Nah, di sini saya diminta untuk rekomendasi Bapak Ibu guru penggerak, yang mana kriterianya yang pertama sudah lulus pendidikan guru penggerak, yang kedua satu perempuan dan satu laki-laki dari jenjang yang berbeda. Jadi maksudnya kalau kita akan mengirimkan 2 orang, tapi ini dengan jenjang yang berbeda. Terus asal daerah di Pulau Jawa. Kriteria berikutnya memiliki prestasi atau karya atau inovasi yang bisa dibagikan ke publik. Dan yang terakhir, memiliki cerita unik atau mengharukan yang bisa dibagikan ke publik juga. Nah, nanti siapapun yang terpilih untuk mewakili Kabupaten Garut diminta untuk, nanti saya akan kirimkan data yang harus disiapkan. Mungkin seperti itu aja Bu Sen, supaya untuk mengefisienkan waktu, jadi kita nanti bisa langsung melihat paparan dari rekan-rekan semuanya. Ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Sensi. Berikan ke seni 2 dimensi itu kumaha? Jangan tekan sana. Sama apa? Apa barusan tidak terdengar, sinyal di saya kurang bersahabat. Oke, ya udah saya serahkan lagi ke Ibu. Oke, baiklah. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, di sini ada beberapa orang yang sudah masuk melalui Japri kepada Bapak Ketua kita ya. Jadi untuk yang pertama, saya persilakan dulu kepada Ibu Penti Nayati yang akan menyampaikan ataupun berekspresi gitu di depan kita semua, menyampaikan cerita inovatifnya untuk kita semua agar kita bisa melihat dan menyaksikan. Kepada Ibu Penti Inayati saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kami haturkan jazakumullah yang pertama kepada Bapak Ketua yang sudah memfasilitasi ya kegiatan ini, juga kepada Bapak Sekjen, Pak Bangja yang selalu memotivasi kita semua, juga kepada Ibu Moderator, Bu Senci, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya kronologinya ya saya malu mau presentasi di sini. Jadi kronologinya itu waktu hari Sabtu itu ya Pak Angga bilang, Bu Fenty cina itu ya nanti kalau ada yang syuting-syuting gitu ya insya Allah saya teyakkan ya. Jadi begini, jadi bukannya berarti saya pengen ya. Jadi apalagi tadi tadi jam 11 Pak Angga nelfon, Bu Fenty itu ada yang itu jadi cenah kegiatan yang mau syuting itu cenah. Nanti saya kirim formulir, Bu Fenty ngisi. Nah kan saya nggak banyak mikir tuh ya Bu. Jadi saya nulis aja seitunya, itu lagi sibuk gitu. Nah, tiba-tiba pas saya baru ngeh itu pas di grup, oh ini teh kegiatan yang itu. Jadi sebetulnya kalau tahu gitu ya ada seleksi semacam ini saya nggak bakalan ikut.
Jadi apalagi lagi sibuk-sibuknya ya. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan karena ya kadung 3 jebrus lah tadi emang udah Keren Bu, keren. enggak, jadi Lanjut maksudnya Bu. bukan berarti saya yang menginginkan terlebih dahulu gitu. Jadi emang pameng we jadi bingung pas baca di grup, oh ternyata ini teh gini. Nggak Nggak apa-apa tahu Bu. ya, nggak Keren, tahu. keren. Jadi mohon Sambil maaf. share screen boleh Bu? Ya, insya Allah saya hanya sederhana, ini tidak ada yang istimewa ya. Karena ini hanya modul modul 1. Sebetulnya yang dipokokkan itu modul 3.3 ya Pak Hendra, yang literasi digital sebetulnya yang paling diunggulkan gitu, yang udah dibukukan itu yang literasi digital, yang ada beberapa kegiatan gitu ya di sana. Misalkan, tetapi saya bingung karena itu sifatnya di video, kalau berbasis digital saya jadi bingung misalkan, sehingga bagaimana ketika di videonya akan seperti apa, ketika misalkan media Canva, terus pembuatan komik ke anak-anak, itu kan yang literasi digital lebih ke bagaimana teknik membuat komik, terus bagaimana teknik Canva kreatif bikin poster, kayak Google Earth, bagaimana jalan-jalan keliling dunia itu. Sebetulnya yang serius itu. Kalau yang ini mungkin nanti ya barangkali misalkan naon nu kitu bade ditayangkeun bilih aya kitu maksud nantinya. Nah, jadi kenapa saya yang milih yang ini waktu nulis ke Pak Angga itu karena memang yang ini tuh yang memang kalau di video mungkin agak nyambung pikiran saya seperti itu gitu ya. Walaupun ini sangat sederhana sebetulnya. Sudah terlihat? Bapak Ibu sudah terlihatkah? Sudah Bu. Ya mohon maaf ya kalau tidak sesuai Sudah Bu, ekspektasi. keren. Ya sudah, kalau tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu karena memang yang ini dulu yang modul 1 gitu ya, tidak seperti yang modul 3 yang tentang literasi digital yang serius dibukukan. Kalau ini hanya berupa slide-slide, namanya inovasi pembelajaran Masagi Maca Sakali Ngarti dengan berbantuan media ular tangga. Nah, saya presentasikan dulu. Nah, Masagi itu kan dari bahasa Sunda ya, pasagi atau persegi. Nah, ini filosofinya kenapa Masagi. Jadi, nah di sini bahwa Masagi itu sebetulnya bisa diartikan persegi, bisa juga diartikan akronim. Masagi, maca sekali ngerti gitu. Atau membaca sekali mengerti. Nah, ini adalah model pembelajaran. Kenapa saya namakan Masagi? Karena komprehensif gitu ya. Jadi maksud komprehensif persepsi saya ya. Karena 5 langkah yang saya susun ini mengembangkan 3 potensi murid. Kayak kognitifnya, nanti ada kognitifnya misalkan anak disuruh bikin pertanyaan sehingga kemampuan kreatif dan kritisnya bisa teruji. Kemudian ada afeksinya, kayak menumbuhkan karakter di dalamnya. Kemudian ada psikomotornya, ada gerak-geraknya gitu ya. Nah, juga kelima langkah ini memenuhi 3 gaya belajar, kayak yang audio nanti akan terlayani, ada audionya, ada visualnya, ada kinestetiknya. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian ada 5 langkahnya itu, karena saya katakan tadi ini diambil dari waktu KHD kan, waktu modul 1 itu pokoknya pembelajaran yang berpihak pada murid, yang sesuai filosofi KHD itu intinya yang sesuai dengan setempat ya, budaya setempat, misalkan kayak moyeg. Sebetulnya ini ada 12 langkah, tapi yang paling cocok di sesi ini adalah 5 langkah. Ada sakali moyeg, sakali guyub. Jadi sakali didinya teh bukan berarti 1 kali, tapi sakali itu hanya kata kunci. Jadi ada sakali moyeg, sakali guyub, sakali ulin, sakali refleksi, dan sakali pamingkal. Nah, ini sakali moyeg. Intinya dalam sakali moyeg itu nanti saya akan memang sudah dipraktekkan ya sama anak-anak itu. Moyeg itu kan gerak-gerak. Nah, intinya dalam sakali moyeg ini peserta didik
supaya otak anak dalam kondisi zona alfa itu seperti apa, supaya mereka senang-senang, misalkan dengan gerakan-gerakan yang menyenangkan dulu di awal kayak ice break ya, misalkan dengan senam, dengan oray-orayan. Nah, itu yang udah dipraktekkan, misalkan kayak pokoknya bagaimana sih sangkan anak otaknya dalam kondisi zona alfa sehingga ada permainan-permainan sedikit. Nah, kemudian juga, nah ini contohnya saja ya, ada joget pinguin misalnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sakali guyub. Guyub itu kan di Sunda rukun, berkelompok, ngumpul. Nah, yang maksud guyub di sini adalah teknik ngelompokin sebetulnya ya, hanya teknik ngelompokin, tetapi dengan teknik yang ada di Masagi. Nah, ini banyak ya tekniknya. Misalkan saya ingin mengelompokkan dulu nih di awal dengan lagu ini ya, mutar ngumpul. Kumaha daramang, jadi kita nyanyi dulu semuanya. Kumaha daramang, hayu dialajar, hayu kaleprok, urang galumbira, geol kakenca, geol kakatuhu, muter 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 milari rencang, limaan misalkan ya, jadi ngumpul 5 orang, genepan misalkan, jadi kita misalkan ingin mengelompokkannya limaan-limaan atau genepan-genepan atau mau dibagi 5 kelompok kah, 4 kelompok kah. Nah, ini jadi seperti ini. Banyak lagu-lagunya ya, misalkan jadi variasi, misalkan dulur hayu sasarangan dan lain sebagainya. Nah, ini aja juga teknik nyarita gitu ya. Ada teknik nyarita misalkan di suatu desa misalkan terdapat misalnya, atau dengan bahasa Sunda ya, dengan anak-anak. Jadi sampai ketika ada kalimat angka mereka ngumpul, misalnya tinggallah 4 orang putri, kumpul 4 orang ya. Jadi ini intinya adalah teknik mengelompokkan di Masagi. Ada tadi ya, sakali guyub itu ada teknik nyanyi, ada teknik nyarita, dengan ini variasi-variasinya ya. Pokoknya lagu-lagu tentang literasi, karena ini lebih ke literasi. Ini banyak sebetulnya lagunya, tapi mungkin hanya satu sajalah karena waktu yang terbatas. Nah, ini lagu-lagunya yang untuk variasi untuk anak-anak. Nah, selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah sakali ulin. Jadi sakali ulin ini menggunakan permainan tali tangga atau ular tangga. Nah, jadi seperti ini. Tadi ya, seperti yang saya bilang bahwa saya mengambil dengan budaya permainan lokal anak-anak, misalnya jadi anak-anak udah cing ciripit heula, misalnya cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jol padalang mawa wayang jek nong. Nah, jadi yang jek nong pertama ke bawah itu berarti dia mainnya terakhir kan, berarti dia kalah. Nah, yang terakhir dia jek nong ke pegang itu berarti dia yang pertama main. Nah, setelah ditentukan siapa yang pertama kali main, kelompok main kan di sini sifatnya kelompok ya. Jadi anak-anak waktu aksi nyata 1.1 saya kan guru kunjung ya ke rumah. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang, 4 orang. Jadi intinya berkelompok. Nah, setelah itu kemudian main. Kemudian lempar dadu seperti biasa. Misalkan dadu pertama keluarnya angka 1. Kalau angka 1, challenge-nya itu anak disuruh bertanya. Oh ya, tadi sebelumnya suruh baca dulu ya, sebelum itu ada materi dulu yang dibaca. Misalkan waktu itu saya mempraktekannya tentang Nabi Muhammad, misalnya sejarah Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad intinya. Atau tentang apa ini bisa, jadi tentang apapun bisa, misalkan udah misalkan terus keluar angka 1 tuh. Angka 1 itu anak disuruh challenge suruh bikin soal dari apa. Kalau misalkan apa, misalkan apa arti al-amin, misalkan tadi dalam bacaan Nabi Muhammad apa arti al-amin, misalkan oh kata temennya al-amin itu dapat dipercaya. Nah, ketika bisa menjawab maka dia bisa main gitu. Oh ternyata 1 berarti dia di angka 1. Kemudian ketika dikocok 2 itu berarti dia disuruh nanya di mana. Kalau dikocok 3 kapan. Kalau dikocok 4 berarti siapa. Kalau dikocoknya 5 mengapa. Kalau kocoknya 6 bagaimana. Pokoknya yang adik Simba itu berurutan. Jadi anak-anak yang kalau di saya kan di gunung ya sekolahnya. Jadi waktu pertama itu agak ngaloding, misalkan anak-anak coba kamu bikin pertanyaan dari tadi apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, misalkan di mana, misalkan
kalau mengapa Bu jadi kumaha cenah narosku mengapa teh, tetapi seiring berjalannya waktu dengan seringnya permainan ini ya, dengan di Kamis Literasi khususnya, nah anak-anak udah agak bisa misalnya, oh nanya dari mengapa itu seperti ini, mengapa misalkan Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin misalnya, oh karena Nabi itu memang jujur dan sebagainya. Jadi dengan ular tangga ini, dengan challenge-challenge yang anak-anak tadinya misalkan untuk membuat soal dari apa saja agak susah misalkan ya, di mana, mengapa, bagaimana, siapa misalnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu alhamdulillah sedikit-sedikit anak-anak bisa. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis ataupun kreatif. Nah, jadi seperti itu. Sampai akhir gitu ya, sampai akhir, nanti paheula-heula finish gitu. Jadi sampai, akhir itu finish-nya itu kan 100 ya, angka ke 100 misalnya. Jadi, anak-anak itu berlomba semuanya gitu ya, kalau 6 berarti 2 kali, sampai ke finish semuanya, seperti itu. Nah, intinya permainannya seperti itu ya, tadi udahlah ini udah aturan-aturannya seperti itu. Yang terakhir adalah sakali refleksi. Di sakali refleksi ini seperti biasa ya, bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi kita nanya, anak-anak gimana untuk permainan hari ini dengan ular tangganya? Misalnya apa yang kurang, apa yang mesti diperbaiki? Kalian senang nggak? Senangnya di sebelah mananya dan sebagainya. Intinya kesan pesan kekurangan-kekurangannya apa? Nah, terakhir sakali pamingkal. Pamingkal itu kalau dalam bahasa Sunda intinya ngadoa we lah ya. Jadi bahwa teknik pengajaran materinya yang terakhir ada sisi religiusnya misalkan. Jadi terakhir kita kasih renungan bahwa dari mulai awal sampai akhir yang dilakukan itu kita gambarkan karakter-karakter apa yang ingin dibangun dari mulai tadi ya, sakali moyeg, sakali guyub, dinu sakali ulin, ada perenungan-perenungan apa yang sudah kita lakukan, kita bersyukur sama Allah, berdoa, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu saja ya Kak, sederhana dari saya. Mohon maaf apabila tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah dipraktekannya waktu kemarin guru kunjung ya, jadi tidak seleluasa biasanya. Nah, ini di rumah Iya, salah Bu. satu murid, nah seperti ini. Hanya itu saja, Bu. Mohon maaf yang Iya. sebesar-besarnya atas kekurangan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Fenty yang sudah memaparkan ya karya inovasinya berupa aksi nyata, dan kita sudah mengetahui semuanya. Dan untuk yang berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Siti Sulaiha untuk memaparkan karya inovasinya. Dan mohon maaf sekali ya untuk waktunya mengefektifkan supaya kita terlalu malam. Jadi saya memberikan waktu 10 menit untuk memaparkannya. Kepada Ibu Siti Sulaiha, saya persilahkan. Mangga, Ibu Siti Sulaiha, apakah sudah hadir? Untuk Baiklah. di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu moderator, waktu membaca pengumuman itu, saya bertanya pada satu orang bagaimana langkahnya, limit waktunya bagaimana untuk mengikuti seperti seleksi itu perwakilan dari dalam. Jadi saya belum mempersiapkan apa yang akan dipresentasikan di sini, masih blank begitu. Tapi begitu melihat presentasi Ibu Fenty sangat bagus sekali. Cuma di sini saya bukan mau mempresentasikan dan belum ada persiapan. Baru kata Pak Koordinator, itu masuk aja sama itu ke Gimit katanya. Blank.
sedang sibuk mempersiapkan. Mungkin cuma itu yang bisa saya tanyakan Ibu Moderator dan yang lainnya. Baik Ibu Siti, terima kasih atas pemaparannya dan tetap semangat untuk Ibu Siti. Oke, untuk yang selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Sekretaris kita yaitu Bapak Jainuddin untuk memaparkan atau menyampaikan karya inovasi itunya 10 menit ya Pak Jai. Ikut ada berapa orang Ibu Senji? Yang sudah daftar ada 2 kalau tidak salah Pak. Pak Wakil Sekretaris bisa ditampilkan. Silakan Pak Asep untuk share screen. Mohon maaf saya off cam karena sinyalnya kurang bersahabat kalau on cam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan seperjuangan guru penggerak Kabupaten Garut. Apa yang akan saya sampaikan sesungguhnya adalah sebuah program yang oleh sebagian kawan-kawan di sekolah lain sebenarnya sudah dilaksanakan. Tetapi khusus untuk di sekolah saya di SMA 6 Garut, hal ini adalah sebuah program yang baru pertama kali dilaksanakan. Saya punya ide gagasan untuk kemudian mendorong dari modul pertama, modul kedua, dan modul ketiga endingnya adalah untuk melaksanakan yang namanya rapat kerja sekolah atau raker. Latar belakangnya jelas bahwa kita tahu, saya tidak akan membacakan seperti yang ada di teks yang di layar ya. Kita tahu bahwa kalau di Muhammadiyah itu forum tertingginya adalah muktamar. Kalau di PGRI kita tahu forum tertingginya ada kongres. Nah, kalau kita ingin bertanya, sekolah sebagai sebuah organisasi, forum tertingginya adalah rapat kerja. Pertanyaan kemudian, mengapa harus dilaksanakan rapat kerja? Rapat kerja sesungguhnya adalah amanat reformasi. Itu yang pertama, bahwa jangan sampai di satuan pendidikan itu terbangun sebuah status quo, terbangun sebuah sistem dinasti. Yang kedua, ketika lahir Undang-Undang Otonomi Daerah, kemudian lahir pula Undang-Undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di mana amanat yang paling penting dari Undang-Undang sistem pendidikan nasional adalah parameternya yaitu keputusan partisipatif. Jadi siapapun warga sekolah itu punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide gagasan, melahirkan program-program inovatif di dalam satuan pendidikan. Dan ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa guru memiliki hak untuk berperan dalam kebijakan pendidikan. Kemudian di PP 74 tentang guru lebih dipertajam lagi bahwa kesempatan untuk menyampaikan ide gagasan, kesempatan untuk berperan dalam kebijakan pendidikan itu ada di 4 ranah. Yang pertama di satuan pendidikan, yang kedua di tingkat kabupaten, yang ketiga yaitu di tingkat provinsi, dan yang terakhir di tingkat nasional. Nah, pertanyaan kemudian di satuan pendidikan kita punya kesempatan pada forum raker sekolah untuk kemudian bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang selama ini dilaksanakan di dalam sekolah. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar pemikiran mengapa saya melaksanakan atau mendorong sebuah kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di SMA 6 Garut, yaitu rapat kerja. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana pada tanggal 9 dan 10 Agustus tahun 2021. Artinya, para pemangku kepentingan juga melihat ada peluang untuk memberikan ruang demokratis, ruang untuk kemudian seluruh warga sekolah punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi mewujudkan sebuah sistem yang berkeadilan di dalam satuan pendidikan.
Pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan rapat kerja? Tujuan rapat kerja adalah pertama, mengevaluasi program yang telah dilaksanakan selama setahun ajaran. Kemudian membuat program yang akan dilaksanakan di tahun ajaran berikutnya. Tentu kita kenal dengan nama yang sangat viral, saya lupa di modul berapa, Ibu Adriana, di mana dia kemudian ingin keluar dari satuan pendidikannya karena dia sangat stres ketika menjadi ketua panitia 17 Agustus, kemudian proposalnya harus dirubah dalam waktu yang singkat. Kita melihat bahwa itu adalah sebuah sistem pengelolaan sekolah yang tidak tepat. Karena seharusnya Ibu Ariana yang kemudian menjadi ketua panitia 17 Agustus itu sudah terpilih lebih awal di dalam sebuah forum yang namanya rapat kerja. Ketika 17 Agustus dilaksanakan di bulan Agustus, maka rapat kerja sedianya paling telat dilaksanakan di bulan Mei. Sehingga di bulan Mei Bu Ariana sudah mengetahui bahwa dia menjadi ketua panitia 17 Agustus. Dia punya kesempatan yang leluasa kemudian untuk menyiapkan acara 17 Agustus itu menjadi meriah dan sesuai dengan ekspektasi kepala sekolah. Demikian pula dengan seluruh program-program yang dilaksanakan secara rutin di sekolah. Contoh sederhana, panitia PPDB, panitia MPLS, panitia PTS, panitia PAS, panitia PTS semester, panitia PAS, PAT, penilaian akhir tahun. Sedianya kepanitiaan itu sudah dirumuskan di awal tahun. Dan seluruh warga sekolah sudah mengetahui dia mempunyai peranan nanti di kepanitiaan yang mana. Demikian juga ketika melaksanakan yang namanya study tour, itu tidak harus selalu menjadi domain orang-orang tertentu di dalam satuan pendidikan. Tetapi fakta real yang terjadi di sekolah, itu yang kita lihat. Bahwa orang-orang yang berperan di sekolah itu kemudian kita bisa katakan dalam huruf 4L. Kegiatan yang terjadi lu lagi. Artinya bahwa hanya orang-orang itu saja yang kemudian aktif di dalam sekolah. Tidak memberikan kesempatan yang sama untuk warga sekolah yang lain. Nah, ini adalah ruh dari reformasi pendidikan yang disampaikan oleh Mas Menteri di tahun 2020 ketika ada webinar nasional yang menjadi pembicaranya adalah Mas Menteri sendiri. Oleh karena itu, harapan saya, program raker ini adalah menjadi program unggulan, berarti program unggulan, tetapi program alternatif membangun sebuah sistem keadilan di satuan pendidikan. Tidak hanya di SMA 6, tapi juga di SMP, di SD, hal ini harus kita buka. Ruang itu harus kita buka sebesar-besarnya. Karena kenapa? Jangan sampai ide kreativitas yang sangat brilian dari para guru, para TU, para anak-anak kita, para pembina ekskul misalnya, itu hanya menjadi konsumsi sendiri tetapi tidak disuarakan di dalam sebuah forum yang memang harus disampaikan dan tidak bisa diuji. Ini yang menjadi dasar pemikiran mengapa raker itu wajib dan harus dilaksanakan di tiap satuan pendidikan. Mungkin bisa naik ke atas Pak Asep, saya ingin langsung memperlihatkan bahwa di akhir raker di SMA 6 itu terbentuk atau terumuskan sebuah visi dan misi yang baru dari SMA 6. Bisa naik, ini karena kita ada peserta yang lain. Bisa dilihat, ini saja. Nah, bisa dilihat foto mungkin ya, ada foto ini. Nah, di sini, di rapat kerja itu saya punya kesempatan untuk kemudian menjadi pimpinan di rapat komisi. Itu merumuskan visi misi SMA 6 Bud. Dan akhir didiri langsung oleh kepala sekolah, bisa dinaikkan, Pak Asep. Nah, saya kemudian oleh kawan-kawan diberi kesempatan untuk memimpin yang namanya rapat pleno. Disinilah kemudian kami merumuskan dari seluruh warga sekolah, merumuskan visi misi SMA 6 Garut yang baru. Dan kawan-kawan sekalian, harapan saya, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi kita semua, tidak hanya di SMA 6 Garut, untuk membangun sebuah sistem yang berkeadilan dan demokratis, dan keputusan-keputusan yang diambil di setiap satuan pendidikan adalah benar-benar partisipasi seluruh warga sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kita ya. Terima kasih untuk Bapak Jainuddin. Dan untuk yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Hendra ya dari Kominfo kita yang akan menyampaikan hasil karya inovasinya. Kepada yang terhormat Bapak Hendra, saya persilahkan. Waktunya 10 menit ya Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator sudah memberikan izin saya untuk mempresentasikan hasil karya saya. Sebetulnya ini adalah sebuah program berkelanjutan yang saya perkenalkan kepada pihak sekolah, yaitu tentang pembuatan LMS sekolah sebetulnya. Jadi karena saat ini adalah suatu masa transformasi digital, dan saya pikir bahwa transformasi ini tidak akan selesai walaupun pandemi telah berakhir. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat LMS sederhana dengan menggunakan Google Sites yang ada. Kenapa tanpa menggunakan domain apapun atau tanpa mengeluarkan budgeting apapun, dan penggunaannya baik para guru ataupun siswa itu tidak perlu menggunakan akses-akses seperti coding dan sebagainya. Salah satu bentuknya, mohon izin share ya Ibu Moderator. Silakan Pak Hendra sambil share screen ya biar kami bisa melihat. Nah, sudah tampil? Belum? Sudah Pak, sudah ada. Oke. Ini adalah salah satu bentuk LMS sekolah. Jadi LMS ini yang saya buat itu ada dua. Satu targetnya ke sekolah, yang kedua ke per mata pelajaran. Kalau ke sekolah sih mungkin lebih idealnya itu ke manajemen informasi sekolah. Nah ini di sini di dalamnya terdapat ada menu utama. Ini tentang tayangan tentang sekolah, profil sekolah, kemudian galeri-galeri yang ada di sekolah, atau misalkan berita-berita yang memang terbaru di sekolah tersebut. Kemudian di sini ada pendidik, jadi di sini ada seluruh pendidik mulai dari kepala sekolah, stakeholder yang lain, kemudian para pendidik dan sebagainya. Di sini nanti ada foto dan profil para guru. Kemudian di sini ada jadwal tatap muka. Jadi nanti di sini ada diinputkan jadwal tatap muka. Kalau misalkan sekarang masih dengan menggunakan metode kombinasi, itu bisa ada untuk tatap mukanya dan ada untuk daringnya. Kemudian sarana prasarana di sini ada perpustakaan, dan nanti kita berkolaborasi dengan Ibu Nur Hayati, bisa dibuatkan untuk perpustakaan digital, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lainnya nanti untuk menyempurnakan LMS atau manajemen informasi sekolah ini. Kemudian yang saya fokuskan ini di pembelajaran daring di sini. Nah di sini yang saya sudah buat ini sangat sederhana sekali. Ini adalah mata pelajaran TIK. Kemudian ini adalah submaterinya. Jadi submateri ini dibuat oleh guru yang bersangkutan. Jadi di sini nanti akan muncul beberapa mata pelajaran, itu seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut dari tiap jenjang. Kemudian di sini ada submateri yang akan diajarkan oleh guru tersebut di mata pelajaran itu. Nah di sini yang akan saya buka adalah salah satu materi tentang aplikasi pengolah kata. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Kalaupun misalkan nanti mau guru tersebut menguploadkan RPP-nya, ini bisa diinputkan di sini. Ada nanti RPP-nya misalkan ya. Kemudian ini ada materinya. Kemudian di sini ya ada refleksinya. Nah, refleksi ini itu langsung si anak itu bisa mengerjakan tanpa harus membuka link terlebih dahulu. Jadi langsung kita bisa diinputkan nama, kemudian dipilih. Ini sama dengan kita membagikan Google Form. Cuman bedanya kalau di Google Form itu si anak harus membuka dulu linknya di Google Form, kemudian diisi. Kalau ini si anak langsung mengisinya saja. Nah kemudian ya kalau sudah tinggal di submit ya. Nah di sini ada absensinya ya, sama seperti tadi langsung diisi saja. Kemudian ada lembar kerjanya. Lembar kerja di sini itu berbeda bentuknya.
Di sini bisa kita kolaborasikan dengan beberapa lembar kerja yang berbasis online, bisa live worksheet atau misalkan bisa dengan kuis dan sebagainya. Nah, di kuis di sini ya, yang sekarang kita lagi gadang-gadang dengan PTS ya, kita bisa masukkan PTS di sini. Tadi saya sudah buat simpel saja ya. Nah, ini ya saya kolaborasikan dengan Quizizz ya. Nanti di sini si anak ketika dikliknya, ketika kita mulai ya, kita mulai ini tampilan anaknya langsung mulai seperti ini. Ya, kita mulai game ya. Ini live langsung. Nah, ini jadi si anak langsung mengerjakan, kita pilih. Ini pasti kawan-kawan sudah paham lah tentang Quizizz atau penggunaan Quizizz ini. Mungkin itu secara gambaran ya tentang LMS atau tentang sistem manajemen informasi sekolah yang sedang saya garap, karena ini adalah program berkelanjutan. Jadi yang saya tampilkan hanya baru draftnya saja, dan tentunya ini akan berdampak terhadap sekolah dan selain ke sekolah, berdampak juga kepada siswa untuk membiasakan diri siswa mengenal penggunaan IT atau penggunaan digital. Mungkin itu Ibu Moderator ya, pemaparan sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak Hendra ya. Terima kasih untuk Bapak Hendra Hermawan yang sudah memaparkan karya inovasinya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu saya persilahkan kepada Ibu Atin Kartina yang akan menyampaikan karya inovasinya dan kita akan menyimak bersama-sama. Kepada yang terhormat Ibu Atin Kartina, saya persilahkan. Waktunya 10 menit ya Bu. Ya, terima kasih ya kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan mungkin program dan karya saya selama mengikuti program Guru Penggerak ini. Ini betul senang ya, saya ini baru saja diberitahu oleh Bapak Ketua kita, Pak Wida, kalau ada acara ini gitu, karena saya barusan harus ngisi dulu materi di Hotel Harmoni ini ya untuk guru-guru IPA yang lulusan ITB. Jadi pas barusan saya lagi nyetir ke sini, aduh, saya Pak Wida mohon maaf saya ini agak telat masuk roomnya. Ya terima kasih ya ke Ibu Moderator dan juga mungkin di sini ada pihak PM4TKLB ya yang memberi kesempatan kepada kita guru-guru penggerak Garut untuk terus berkarya ya, untuk terus bisa menggaungkan apa yang telah kita ketahui dan apa yang telah kita kerjakan di lapangan ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak bangsa kita, karena mungkin kita ini sebagai agen perubahan yang akan bisa mempengaruhi sedikit atau besarnya terhadap kondisi pendidikan di daerah kita. Untuk itu izinkan saya untuk share screen aja ya Ibu Sensi ya. Oke. Silakan Ibu share screen Bu. Bentar. Kenapa ya? Kok sebentar ya Bu ya? Padahal udah tampil ini. Sebentar Bu. Oke. Iya Bu. Udah tampil pada sebentar ya Bu ya. Ditunggu saja. Kenapa ya kok nggak bisa share screen ya? Ada yang bisa bantu? Kenapa ya ini saya nggak bisa share? Filenya bisa di-share ke Pak Asep saja Bu. Ya, nanti Pak Asep yang bisa share screen. Ya terima kasih banyak ya. Ke Pak Asep atau ke Pak Wida ya? Bisa ya? Ke Pak, boleh mau ke Pak Wida, nanti dari Pak Wida ke Pak Asep kan? Ke nomor Pak Asep yang mana ya Bu? Ada di sana. Ini yang sekelompok teh Bu. Pak Asep Ilham. Oke. Siap. Pak Asep ya. Bu Pensi biasa Bu Atin. Pak Asep Ilham ya. Oke ya. Pak Asep Ilham kan? Nah, ntar ya. Betul sekali. Aduh, mohon maaf ini. Abdi mah ada terangna nembe pisan ya Allah. Tenang aja Bu. Kalem aja, tenang. Bentar ya Ibu. Udah dikirim.
Ini emang PPT sih agak ini. Sebetulnya ya ini sambil muter nih Pak Asep, kayaknya di jaringan di ini ya, lagi muter nih PPT-nya. Sebetulnya ya Bapak Ibu sekalian, mungkin yang akan saya sampaikan adalah proses pembelajaran yang sedang saya lakukan, dan ini juga penelitiannya juga sedang berlangsung. Kebetulan Pak Asep udah nyampe Pak Asep, udah nyampe. Ya silakan. Ini hanya saya mensosialisasikan program yang sedang saya lakukan di kelas saya, juga di sekolah saya, dan saya sedang melaksanakan penelitiannya, dan alhamdulillah ya penelitian ini kita mendapat hibah penelitian dari Seameorekpon. Kita tahu kan kalau Seameor itu adalah gabungan Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi 5 peneliti yang mendapat hibah penelitian. Jadi dan apa yang saya lakukan ini tidak terlepas dengan semua yang telah saya dapatkan di program guru penggerak ini. Nah, seperti itu, Pak Asep bisa, ini Pak Asep. Memang ini prosesnya ya Bapak Ibu, saya itu bulan Januari ya, saya mengikuti lomba penelitian guru-guru di Seameorekpon se-Asia Tenggara, dan alhamdulillah penelitian saya itu masuk 5 besar ya, yang dana penelitiannya kita selama 1 tahun didanai oleh Seameorekpon. Dan untuk tema penelitiannya mungkin payung besarnya, root ilmunya saya mengambil dari pola filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Pak Asep udah bisa di ini belum? Pak Asep udah bisa di share screen belum? Halo? Sedang diproses Bu, sedang diproses. Oke. Cerita aja ya Bapak Ibu sebelum saya masuk ke ini. Jadi sebetulnya ini, dan alhamdulillah, jadi saya ini betul-betul bersyukur ya. Di samping tahun ini saya bisa memahami filsafat ilmu yang mungkin belum saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan saya, mungkin ketika waktu di UPI ya, waktu S2, dan ini kebanyakan kita belajar filsafat ilmunya kan kita banyak dari luar ya, tetapi ternyata Bapak pendidikan kita itu dengan begitu hebatnya ya, mempunyai filosofi pendidikan yang memang tidak lekang oleh zaman, dan memang dibutuhkan sekali pada masa kita sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai dari pola pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ketika yang berpesan bahwa ketika kita memberikan pembimbingan, pembelajaran kepada siswa, tentunya tidak terlepas dari kebutuhan siswa itu sendiri. Artinya kapan siswa itu berada, ya, pada zaman kapan, kemudian di mana siswa itu tinggal. Bisa di slide ke-1 Pak Asep, mohon maaf. Jadi mengerjakan ini mah indung ke anak dari tidak terhenti ya. Mohon maaf. Nah, mulai dari seperti itu ya, kita juga ketika kita memberikan pembelajaran dimanapun mapel pelajaran kita yang kita ajarkan tidak terlepas dari lingkungan sekitar anak itu sendiri. Misalnya begini, ketika saya kebetulan di sekolah saya itu termasuk juga sekolah adiwiyata mandiri, dan kebetulan saya sebagai finfro-nya ya, saya merasa sangat bertanggung jawab gitu kan untuk bisa memberikan pemahaman tentang isu-isu lingkungan yang sedang terjadi pada saat ini, sehingga setiap proses pembelajaran dan materi pembelajaran yang saya berikan di kelas saya selalu mengkaitkannya dengan isu lingkungan tersebut. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya ingin sekali mengenalkan pada siswa saya bagaimana kita bisa mencoba untuk menguji ya tentang plastik yang bisa dihancurkan. Kita tahu kan bahwa plastik itu merupakan udah isu global yang memang itu udah penyakit kita, ya, penyakit di lingkungan kita yang sangat berbahaya. Misalnya ketika kita tidak bisa menyampaikannya mulai sekarang kepada siswa kita apa yang akan terjadi pada bumi kita di kemudian hari. Nah, untuk itu ya saya berkolaborasi juga dengan mapel lain ya, dengan mapel IPA di sini, dengan mapel matematika juga ya untuk menjalankan collaborative learning. Dan tema yang saya ambil yaitu tentang membuat biodegradable plastik dari kulit jeruk Garut melalui model pembelajaran PJBL di SMP 2 Garut. Jadi di sini muatan lokalnya juga, isu lokalnya juga saya ambil, itu kita mengambil kulit jeruk Garut. Ya, itu biodegradable plastik itu artinya plastik yang bisa dihancurkan.
ini wajib saya kenalkan kepada siswa bahwa ada alternatif lain selain plastik biasa yang tidak bisa ribuan tahun tidak bisa dihancurkan, yang sangat merusak bumi, yang kita produksi terus-menerus selama setiap hari. Nah, ini kita sebagai pendidik, karena saya yakin sesuai dengan apa yang disampaikan di pelatihan kita, bahwa kita sebagai pendidik tidak hanya bisa mentransfer ilmu, tetapi juga kita pertama itu membentuk karakter. Sedangkan karakter kita itu, yang kita bentuk itu bukan hanya bagaimana kita bersosialisasi dengan baik dengan sesama manusia, tetapi juga kita harus bersosialisasi baik, harus memberikan perilaku yang baik terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya saya sebagai pendidik tidak memulai dari sekarang, artinya sesuatu yang kita tidak harapkan mungkin suatu saat akan terjadi di masa yang akan datang. Itu satu hal yang memanggil saya. Pak Asep, boleh ke slide selanjutnya? Nah, atas dasar latar belakang tersebut kita bisa lihat tumpukan sampah, tumpukan plastik. Ini yang kita konsumsi setiap hari. Coba anak lihat di kantin ketika mereka istirahat. Styrofoam, air kemasan air mineral yang mereka gunakan, dan itu menjadi timbunan sampah yang sangat berbahaya. Nah, sehingga saya berpikir kalau ini terus-menerus terjadi, di satu sisi kan kita mendidik siswa ya, tetapi di sisi lain kita menghancurkan bumi dan juga menghancurkan kehidupan mereka. Nah, makanya di sini kebetulan di mapel saya, di materi saya di bahasa Inggris kelas 9 ada yang namanya procedure text. Artinya teks yang menginformasikan kepada kita bagaimana cara membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Nah, kemudian saya kolaborasi dengan mapel IPA, di situ ada yang namanya materi tentang yang berhubungan dengan pembuatan yang ada kimianya seperti itu, dan kemudian dengan matematika ada juga pengukurannya. Nah, makanya setelah kami diskusi ya antar guru mapel tersebut, maka kita mempunyai ide bagaimana sih kita bisa mengenalkan, setidaknya mengenalkan aja, karena ini dari taraf SMP. Dan misalnya seandainya penelitian kita tidak terjadi, tidak berhasil, setidaknya kita udah memberikan basic knowledge ya pada putra-putri kita bahwa apapun kita harus berupaya untuk bisa mengenalkan alternatif lain ya selain penggunaan plastik. Silakan Pak Asep ke slide selanjutnya. Nah, di samping kerugian terhadap alam, ternyata penggunaan plastik yang dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus itu juga membahayakan kesehatan. Kita bisa lihat keseharian mereka di kantin sekolah, mereka menggunakan kemasan plastik. Kemasan makanan juga sama, yaitu ketika digunakan terus-menerus, dan ketika itu digunakan untuk sebagai kemasan makanan yang panas, itu juga sangat berbahaya buat kesehatan. Dan itu merupakan salah satu beberapa penelitian membuktikan bahwa itu adalah salah satu penyakit-penyakit yang timbul pada manusia sekarang, misalnya kanker dan sebagainya. Nah, makanya saya mencoba untuk selain saya di sekolah memperkenalkan bagaimana membawa tumbler ke sekolah, ya tidak usah membawa membeli air kemasan yang pakai botol plastik gitu kan, tetapi bagaimana juga saya mencoba memberikan pemahaman kepada siswa untuk mencari alternatif lain selain plastik. Bisa ke slide selanjutnya Pak Asep. Oke, nah ini juga kerugiannya, ada sampai hiu yang meninggal karena terlalu banyak makan plastik, ini juga sangat berbahaya. Lihat lagi Pak Asep selanjutnya, mohon maaf sekali. Nah ini, maka sebab itu saya mencoba membuat selain melakukan proses pembelajaran, melakukan penelitian, dan saya masukkan ke lomba penelitian di Seamerok Fonds ya. Adapun penelitian tentang pengembangan keterampilan membuat biodegradable plastik dengan menggunakan bahan dasar kulit jeruk Garut melalui model pembelajaran project based learning di SMP Negeri 2. Ini model pembelajaran yang memang sedang kita gaungkan, project based, di mana kita memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari tahu, untuk bisa mencari tahu apa yang seharusnya mereka ketahui. Kita sebagai guru memberikan fasilitas, memberikan jalan untuk bisa siswa itu menggali sendiri kemampuan dan pengetahuan mereka. Silakan Pak Asep. Mohon maaf Ibu, waktunya 2 menit lagi ya. Oke ya, dan langsung aja. Dan ini ya penelitian yang saya lakukan ini, alhamdulillah sekarang sudah di tahap
pelaporan akhir, pelaporan penelitian Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah di siklus kedua ini kami sudah anak-anak saya sudah bisa berhasil membuat sebuah percobaan membuat biodegradable plastik atau plastik yang ramah lingkungan yang terbuat dari kulit jeruk Garut. Dan meskipun itu kita masih menggunakan glycerins, yaitu bahan kimia yang memang itu untuk pengenyal, kemudian ada tepungnya juga, kemudian ada beberapa bahan yang kami satukan, itu sangat sederhana sekali ya apabila kita mau menerapkannya. Dan apresiasi itu alhamdulillah ya tahun sekarang ini mungkin mohon maaf aja ya, jadi saya tuh ini untuk paparan presentasinya saya menggunakan ketika saya presentasi di Seameo gitu. Jadi saya tidak tahu betul untuk ada acara malam ini. Kalau misalnya saya tahu mungkin saya akan lebih mensesuaikan ya dengan kebutuhan ini. Tetapi itulah program yang kami lakukan ya selama setahun ini sampai sekarang ini masih di pelaporan mulai dari Januari kemarin yang ada keterkaitannya erat dengan semua materi yang ada pada program guru penggerak. Bahwa ketika kita memberikan proses pembelajaran tidak memisahkan antara mapel yang satu dengan mapel yang lain, tetapi kolaboratif teaching, ketika kita juga memberikan pemahaman pada siswa, disesuaikan juga dengan kebutuhan siswa pada saat ini, kemudian disesuaikan juga dengan perkembangan zamannya, dan juga di sini kami kebetulan sebagian kemarin PJJ, kami juga menggunakan teknologi ya untuk bisa menyampaikan pesan. Dan video-video siswa bagaimana cara membuat biodegradable plastik sampai mereka bisa membuat plastik daur itu sudah ada. Jadi penelitiannya ini sudah hampir mau selesai dan hasilnya sudah ada. Dan ini tidak terlepas dengan program guru penggerak yang saya ikuti selama setahun ini. Ya begitu aja mungkin paparan saya, tapi mohon maaf saya tidak sempat membuat paparan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini, tetapi mungkin itu gambaran singkatnya apa yang sudah saya lakukan setahun ini ya dari bahan sederhana ternyata kok bisa memberikan angin segar terhadap permasalahan bumi ya dunia, dan alhamdulillah ini diapresiasi sekali. Dan kebetulan ini untuk penelitian ini alhamdulillah ya saya mendapat penyelia atau pembimbing penelitian seperti halnya kita tesis aja dari Bapak Jess Fernandes. Mungkin di sini Bu Dini nanti lebih tahu ya. Beliau orang Jerman dan alhamdulillah selama setahun ini beliau membimbing kami, yang membimbing saya untuk melakukan penelitian ini. Jadi ya ini anugerah sekali ya dari program guru penggerak saya bisa masuk ke Seameo Fund yang Asia Tenggara, pembimbingnya dapat orang Jerman, dan hasil penelitian ini dan insya Allah sekarang itu bukan hanya sekedar selesai penelitian, tapi kita akan pihak Seameo akan mengikat kakinya bahwa ini belum ada penelitian yang membuat plastik ramah lingkungan yang terbuat dari kulit jeruk Garut. Mungkin ini yang pertama, hakinya dibuat, dan kemudian mau masuk juga jurnal internasional. Kami sekarang lagi pembimbingan, insya Allah Seameo Rekon mengusung kita untuk masuk di Scopus. Ya begitu aja ya Bapak Ibu sekalian yang saya bisa paparkan gambaran umumnya tentang apa yang sudah saya lakukan selama setahun ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua ya guru penggerak Garut, Bapak Wida, kemudian Bapak Zain yang sangat hebat, keren ya. Ini anak muda Pak Wida juga, Ibu Senci, ini hebat keren ya. Saya dukung ya. Ibu keren sekali. Sukses insya Allah. Misalnya saya berharap begini di kemudian hari ini kan ini tiap tahun ya Bapak Ibu programnya. Ini untuk tingkat SMP, SMA. Nah, saya berharap bahwa untuk saya bisa juga bisa memberikan sharingnya juga ya ke rekan-rekan GP ke depan. Ini bisa juga dilakukan lumayan loh Bapak Ibu, dapat 20 juta kita. Ya kita dapat 20 juta ya. Saya itu dapat 20 juta. Iya. Dan saya yakin kita bisa semua melakukannya gitu kan. Jadi begitu banyak ya program-program di kementerian yang sudah saya lakukan, baik di inovasi pembelajaran yang bisa nanti saya yakin, karena saya lihat nih keren-keren banget nih guru-guru penggerak Garut. Ya, Mr. J, Pak J, terus semangat menyemangati anak-anak muda kita, Pak Wida, Pak Asep, Bu Senci, Bu Penti, keren-keren ya. Saya dukung terima kasih ya. Bu Atin keren. Ya oke, terima
kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Bu Atin, terima kasih Bu Atin atas Iya, paparannya, bisa menginspirasi bisa. sekali untuk kita semua. Oke. Baik Bapak dan Ibu, untuk pemaparan yang sudah disampaikan dari kelima Bapak dan Ibu hebat yang sudah memaparkan karya inovasinya, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama tadi kepada Ibu Penti Inayati, kemudian kepada Ibu Siti Sulaiha, lalu kepada Bapak Hendra Hermawan, kepada Bapak Zainuddin, dan juga kepada Ibu Atin Kartina yang sudah memaparkan hasil karya inovasinya. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk acara yang selanjutnya saya persilakan kembali ke Bapak Ketua kita, Bapak Wida Ismahendra, untuk mempertegas atau mempertajam kembali acara kita di malam ini. Saya persilakan Bapak Ketua. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih atas pemaparan dari 5 guru penggerak yang hebat. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin kita akan memilih putra 1, putri 1. Cuman aturan mainnya, kalau misalkan... Assalamualaikum Pak Wida, mohon maaf, ini sudah beres ya? Ya, sekarang Ibu Ima udah belum? Halo? Bu Ima belum tampil. Oh iya. Oh, Bu Ima belum tampil. Kelewat satu lagi berarti. Iya, Oke. Oh iya, berarti Bu Ima satu lagi ya. Silakan Bu Ima. Oh berarti jadi 6. Mohon maaf saya laporannya baru dapat hari ini. Baru dapat sekarang. Terima kasih ya, mohon maaf Ibu Ima. Silakan Bu Ima, saya berikan waktu 10 menit untuk menampilkan hasil inovasinya ya Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah minder di awal ya Bapak ya, tapi ini niat saya untuk berbagi saja. Untuk berbagi saja, seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Penti, bingungnya itu dimulai dari mana, tapi mudah-mudahan dorongan dari rekan-rekan dan pendamping saya untuk maju, dalam artian ini hanya ikut berpartisipasi ya Bapak dan Ibu, karena sungguh luar biasa keren-keren, ada yang digital, ada yang ramah lingkungan. Sebenarnya yang saya akan ungkapkan tidak ada apa-apanya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya. Oke, silakan Ibu, silakan. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Bu, sudah. Ya, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama, terima kasih kesempatannya kepada Pak Wida dan Bu Senci dan tentunya rekan-rekan di sini. Di sini bisa dilihat, langsung ke sini ya nggak apa-apa. Ini Bapak dan Ibu, ini adalah rangkaian dari program guru penggerak yang sudah saya lakukan, yaitu saya beri nama Sekar Budi. Sekar Budi di sini akan saya percepat dari Bapak dan Ibu ya, akan saya langsung ke intinya. Ini singkatan dari Sekar Budi, bisa Bapak dan Ibu perhatikan. Di mana ini adalah rangkaian kegiatan dari mulai penghijauan, dari mulai kesenian, kreativitas anak. Ini saya yang menggambar mural itu anak-anak sendiri. Dengan dana yang relatif minim, ada penghijauan, kami menanam bunga, dan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Saya tidak pandai bernyanyi, tapi saya menggalakkan paduan suara di sekolah saya. Ada juga kegiatan ini yang insya Allah akan saya jelaskan mengenai Makusa. Apakah itu Makusa? Mari kita sama-sama untuk menyimaknya. Makusa adalah singkatan dari Magic Kubik Satuan, inovasi pembelajaran yang adalah salah satu alat peraga pembelajaran matematika yang berawal dari saya mengamati suatu pola yang sudah ada dan memodifikasi menjadi alat peraga yang bisa membantu anak memahami pembelajaran matematika, khususnya pada materi satuan panjang, berat, dan volume.
Makusa ini bisa digunakan dari anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Kenapa saya mengambil ini? Ini berawal dari permasalahan anak kesulitan berpikir abstrak mengenai konsep materi satuan panjang. Akhirnya media ini dibuat sejalan dengan teori perkembangan psikologi kognitif yang insya Allah Bapak dan Ibu kita semua sudah tahu, Jean Piaget, di mana untuk anak SD khusus ada di usia operasional konkret di usia 7 sampai 11 tahun. Otomatis pemikiran anak di sini harus konkret, harus ada bendanya, tidak bisa abstrak. Bisa abstrak, namun itu khusus kelas 6 ke atas dan itu pun harus kita konkretkan dahulu. Di sini juga dengan teori multiple intelligency Howard Gardner, di mana ini meliputi berbagai kecakapan dan kecerdasan anak yang multiple. Tidak hanya saja anak pintar matematika, IPA, tapi harus mencakup linguistik, spasial, dan kecerdasan musik, kecerdasan lainnya juga ada intrapersonal dan interpersonal. Dan menurut Tomlinson dan Edison juga di sini, pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya sudah dikemukakan tahun 2003 dan 2000 oleh Tomlinson, tapi sekarang kita baru menggalakkannya di guru penggerak ini, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu melihat kesiapan belajar, minat, gaya maupun profil belajar anak. Langsung saja Bapak dan Ibu, ini contohnya sudah pernah saya contohkan ke anak-anak, maksud saya praktekkan, ada videonya juga. Secara singkatnya begini, contoh langsung ya Bapak dan Ibu, 2 hektometer ke desimeter kita sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya. Seperti ini hasilnya. Saya stop sering dulu ya Bu ya. Sudah di stop ya Bu, Bapak? Ya, sudah Bu. Ini saya akan perlihatkan bendanya langsung. Kenapa harus konkret? Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan Bu, sudah ada Bu, keren. Iya, ini bisa dilihat. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya guru SD Bapak dan Ibu, jadi saya bersifat konkret. Mohon maaf tidak digital dan belum digital. Ini bisa dibongkar pasang, panjang bisa satuan panjang, bisa satuan nanti berat, satuan volume juga bisa. Ini juga kilometer sampai hektometernya juga bisa dicopot-copotkan. Ini saya buat sendiri, tidak sendiri, bersama dengan anak-anak dari kertas duplek yang saya beli dari toko. Tentu saja keperluan alat-alat. Ini juga dilapisi dengan kertas, mohon maaf, kain planet. Dengan foam kita bisa beli, seperti dampal sepatu kita bisa beli di toko-toko jahit. Ada juga ini perekat baju atau perekat tas, ya seperti itu. Kita buat manual sendiri dengan hiasan kita bisa variasikan seperti itu. Contoh tadi 2 km, berapa dekameter. Kita simpan angka 2 di sini, kita hanya tinggal menempelkan seperti ini. Berapa meter? Hasilnya menjadi 2000 meter. Begitupun sebaliknya. Ketika 2000 meter, berapakah kilometer? Sama. Kita simpan di sini nolnya dulu. Lalu 2. Nanti kita bisa tutup ini ke anak-anak. Jadi kalau 2000 meter berarti 2 kilometer. Ini contoh untuk yang satuannya biasa. Ada contoh yang lain, ini ada 4 muka Bapak dan Ibu. Ini kalau diputar, ini saya contohkan untuk yang kuadrat. Sama ini juga ada, bisa kita tempel-tempel. Dan ini saya pergunakan, bisa saya sendiri demonstrasi di kelas, bisa kita kelompokkan di luar ruangan beserta anak-anak bermain. Bagaimana cara mengelompokkannya? Seperti tadi, hampir sama dengan Ibu Penti, bisa saya kelompokkan dengan nyanyian atau storytelling dalam bahasa Ibu, bahasa Sunda, dan bahasa Indonesia. Belum dengan bahasa Inggris, karena di negeri bahasa Inggrisnya anak-anak belum lancar, kecuali mungkin di sekolah yang bilingual, linguistik ya, pasti bisa. Seperti itu. Ini untuk yang kuadrat, ini juga ada. Jadi ada 4 muka. Dan ini kita bisa buka di dalamnya, kita bisa simpan alat-alatnya. Ini berupa sama, saya buat dari bekas kardus sepatu. Ini isi-isinya yang bisa dipakai untuk permainan. Ini juga sama, bisa dipakai untuk permainan, semuanya dibuat manual.
Semuanya bisa dimasukkan ke sini juga. Dan ini juga ada rangkaian kreativitas ini yang bisa dibuat dengan anak. Selain juga saya membuat makusa ini, ada keterampilan lain yang bisa saya bagikan ke anak-anak. Dan semuanya saya kumpulkan di dalam scrapbook ini yang sebenarnya masih banyak yang lebih bagus yang lain. Ini hanya contoh sederhana yang saya buat sendiri, jilidnya dari bekas pembuatan ini, namanya kertas duplex. Ini sama saya buat manual, tinggal dipotong pakai cutter juga bisa. Ini dari dibungkus dengan kertas jasmin. Ini juga semuanya peralatannya mudah didapat, kreativitas ibu dan bapak terserah. Semua stikernya saya print sendiri di printer pakai kertas foto dengan ada hiasan-hiasan yang kita bisa beli atau ada bekas-bekas, tidak harus dibeli. Bekas jilid apa anak-anak yang ada di rumah semuanya. Ini juga hampir semuanya bekas-bekas. Bekas, maksud saya bekas karton, kertas dan sebagainya dikreasikan. Ini juga ada linknya, kita bisa beli ini murah, ada di toko-toko buku. Dan bagaimana membolongnya, ada pembolong kertas yang khusus seperti pembolong yang bulat-bulat itu, tapi ini lebih keras ada. Ada juga berbagai alat ini semua insya Allah mudah didapat dan mudah dibuat kalau kita sudah bisa dan melihatnya. Semuanya ini dikerjakan manual, mohon maaf belum digital. Ya seperti inilah hasil karya untuk anak. Dan ini kalau bisa dilihat, sebenarnya ini pernah dilakukan. Apakah boleh memperlihatkan video? Bagaimana Bapak dan Ibu ini? Terserah. Kalau misalkan waktunya sedikit, saya tidak akan memperlihatkan video, tapi saya membelajarkannya di luar ruangan. Jadi ada 4 kelompok anak yang bisa berlomba-lomba. Ada 2 menit lagi Bu, boleh bisa? Ada 2 menit lagi, silakan diputarkan videonya Bu, nggak apa-apa, silakan putarkan dulu. Terima kasih Bu Senci. Sama-sama. Semoga terlihat. Ada Bu, terlihat Bu. Saya percepat saja Ibu ya, ada 2 menit. Oke, keren. Pokoknya Ibu ya, intinya seperti itu. Dan sebenarnya ini adalah rangkaian pembelajaran berdiferensiasi yang ada banyak. Selain digit kubik, makusa, ada juga saya tarik tambang bilangan, ada juga kosakata angka, kosakata huruf maksudnya. Jadi untuk anak sekolah dasar tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya disesuaikan sesuai umum. Dan ini juga sama memadukan permainan juga. Ada engkle kosakata, mohon maaf, ada tarik tambang bilangan, tapi yang saya perlihatkan di sini khusus makusa karena bentuknya ada. Kalau tarik tambang bilangan itu memang harus anak aktif di luar ruangan atau di dalam ruangan. Harus saya contohkan dengan anaknya langsung. Ini kan bisa saya contohkan sendiri. Kalau engkle kosakata juga itu permainan. Jadi saya mencoba membelajarkan semua pelajaran di sekolah dasar dengan menyenangkan, tidak hanya di dalam ruangan, tapi di luar ruangan. Dan insya Allah juga ramah lingkungan, mudah-mudahan seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya banyak dari Bapak dan guru-guru saya di sini, Ibu, Bapak guru yang luar biasa, sangat luar biasa. Sangat jauh saya dari level itu, karena di sini ada juara guru berprestasi SMP, bahkan tingkat internasional luar biasa. Tapi izinkanlah saya untuk berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan manfaat dari ini bukan hanya dirasakan oleh saya di sekolah saya, tapi di yang lain juga. Terima kasih Bapak dan Ibu kesempatannya, dan mohon berbagi ilmu, mohon sharingnya. Jika saya bertanya kelak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang datang dari saya, tentu saja yang lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ibu Iman Nur Wahidah ya, terima kasih sekali. Mohon maaf tadi saya agak kurang membaca alis nama Ibu ya. Dan keren sekali, inovasi sekali, menginspiratif sekali, dan luar biasa ya. Karyanya sangat luar biasa menurut saya. Keren, pokoknya keren Bu. Jadi karya itu tidak hanya berbentuk digitalisasi ya, tetapi juga yang manualnya juga harus ada. Jadi kita ada kolaborasinya di sini, ada yang manualnya, ada juga yang kolaborasi yang berbentuk digitalisasinya. Keren, pokoknya guru penggerak hebat.
Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi ada di sini menyampaikan atau memperlihatkan kepada kita, mempresentasikan kepada kita hasil karya-karya inovasi yang luar biasa menginspirasi untuk kita semua. Dan yang acara yang berikutnya kita akan pemilihan ya, siapa nantinya yang akan menjadi perwakilan dari Kabupaten Garut untuk satu laki-laki dan satu perempuan dari jenjang yang berbeda. Dan untuk acara yang selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Ketua kita, kepada yang terhormat Bapak Wida Sismahendra, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Ya, mohon maaf tadi kita kelewat. Mohon maaf, betul. Ya, untuk selanjutnya kita karena waktu sudah larut malam, mungkin Pak Asep bisa mengirim link untuk pemilihannya. Seperti tadi ada 2 orang perwakilan untuk acara syuting cerita guru penggerak di PM4TK. Ya, aturannya dari 2 orang ini, ada laki-laki dan perempuan, tidak boleh harus jenjang yang berbeda. Jadi nanti misalkan dari jenjang SD yang terpilih, atau untuk yang selanjutnya ada SMP dan SMA, atau SMA yang terpilih berarti SMP dan SD. Itu untuk aturan mainnya. Maka Pak Asep bisa dikirim linknya untuk kita memilih. Sebelumnya Pak Wida, saya mau nanya dulu ya. Ini slide dari saya sudah muncul? Sudah muncul Pak, keren, sudah ada. Saya mau bertanya dulu ya, karena memang lumayan tricky juga ya ininya, komposisinya gitu ya. Kan harus beda jenjang, juga gendernya juga berbeda. Nah, saya ini siapkan 2 link, nanti bisa dipilih mau yang mana ya. Kayak yang pertama, saya linknya ini berdasarkan jenjang ya, jenjang SD, SMP juga SMA. Kemudian di link yang kedua itu saya siapkannya berdasarkan gender ya, jadi berdasarkan laki-laki atau perempuan gitu. Nah, menentukan pemenangnya nanti gimana ini Pak Wida? Takutnya kalau misalkan berdasarkan gender gitu ya, ini mah hitungan ini aja kasar dulu ya, khawatirnya nanti ada sesuatu di akhir gitu ya. Ini misalkan gitu, kalau kita pilihnya berdasarkan gender, gimana kalau yang dapat nanti dua-duanya SMP gitu. Atau misalkan kalau berdasarkan SD, bisa jadi berdasarkan jenjang sekolah, bisa jadi nanti perempuan-perempuan gitu komposisinya. Nah, gimana ini antisipasinya gitu Pak Wida? Kita bisa sepakati bersama, misalkan kita pilih salah satu, mau yang di linknya yang mau per sekolah, per jenjang, atau yang gender. Nah, nanti kita lihat, misalkan di urutan pertama itu siapa yang perolehan terbanyaknya. Kalau misalkan ini misalkan contoh, ini di sini ada Bu Siti, ada Pak Hendra. Kalau Bu Siti ini dia di SD, Pak Hendra SMP. Mungkin udah. Assalamualaikum. Saya sudah jadi maaf. Jadi yang dari SD itu mungkin Bu Im ya. Iya, ada 2 ya. Ini contoh misalkan.
Jadi kebetulan di sini SD Bagaimana ada 2, SMP ada 2. SMP Oke, bagaimana Bapak Ibu, kalau mohon maaf saya di urutkan udah sebentar. ada usul? Gimana kalau misalkan Ya, silakan Bu Nur Hayati. ya, gimana misalkan kalau pemilihannya udah tunjuk namanya aja weh. Jadi misalkan nih saya milih A dari misal ya, ini misalkan saya pilih Pak Wida dan Bu Senci misalkan. Terus kan nanti ada jumlahnya tuh. Nah, kita pilih jumlah yang terbanyak mungkin seperti itu. Bagus sekali ya usulannya Bu Nur Hayati. Kepada Bapak Asep, Pak Asep Ilham, bagaimana kalau begini saja Pak? Jadi buat linknya jangan yang tadi yang berdasarkan perempuan atau laki-laki. Buat saja linknya begini. Jadi di sana tuh ada nama dan juga ada gendernya dalam satu link. Dan untuk pemilihan ini sih sebenarnya kalaupun di luar Jimit juga bisa, nanti kan bisa kelihatan ya hasilnya. Nah kalau sudah selesai bisa diinformasikan di grup yang besar gitu. Karena memang linknya juga harus disebar ke grup yang besar, jadi tidak hanya di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Gimana Bu? Kurang itu. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa yang hasil presentasi kawan-kawan ini kan hanya ada kurang lebih 25 atau berapa orang nih yang melihat? 24. 25, saya 24 ya, Pak Wida dapat 2 ya di situ ya. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Jadi kawan-kawan kemudian memilih saja, jangan sampai di luar room ini itu ketika memilih berdasarkan jenjang sekolahnya gitu. Nanti akan berpengaruh. Nah, kita harusnya menghargai kawan-kawan yang hadir di room ini punya hak prerogatif yang penuh untuk memilih 2 nama. Karena kalau kita lempar keluar, kemudian kita buat link, nah itu agak sedikit berbeda nanti. Jadi saran saya dibuat aja di chat, masing-masing membuat chat di luar yang 5 orang ini memilih 2 nama dengan jenjang yang berbeda. Jadi langsung di chat aja ditulis. Boleh ikut atau panitia aja? Silakan. Mohon maaf ya, Bapak Ibu betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Zainuddin ya. Jadi kalau kita lempar keluar, mohon maaf kan rekan-rekan tidak tahu apa yang kita lakukan di sini kan. Ini kan cuma berapa orang, cuma 17 orang, cuma 25 orang. Sedangkan kita kan banyak ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kan untuk mungkin saya percayakan nih, saya lebih mempercayakan ke Bapak Ketua dan juga pengurus yang inti yang tahu di sini. Jadi artinya kan ada kriterianya juga ketika kita mempresentasikan itu, artinya tidak kita lempar lagi ke forum gitu, tapi kan misalnya siapa nih Pak Wida, Bu Senci, terus siapa lagi Pak Asep. Nah, jadi porsinya itu ada porsi dari pengurus yang menilai. Ada menilai ini kira-kira bagaimana nih. Kemudian ada juga nanti dari polling berapa persen. Tapi pollingnya juga yang ada di kita aja, yang ada di sini. Tapi juga ada, karena kan kalau menilai itu memilih, ini kan bukan hanya sekedar suara terbanyak ya. Tetapi saya yakin kita memilih dari kriteria yang memang kita udah bikin. Misalnya dari Pak Wida, dari Bu Sani, saya pikir udah bisa memungkinkan bagaimana sih ini untuk programnya untuk ini. Saya pikir udah. Jadi tidak semuanya ke polling juga. Kalau polling kan lebih ke ini ya, tapi lebih ke mohon maaf ya, lebih ke like atau suka nih, aku suka ini atau enggak. Tapi kriteria yang menurut ini tuh saya pikir harus juga dimasukkan gitu. Apalagi kalau keluar saya kurang karena mereka kan tidak tahu apa yang kita presentasikan saat ini. Ya, saja. Jadi ada deh unsur berapa persennya dari polling, berapa persen dari ini, karena saya yakin ini dari Garut ini sangat bagus-bagus sekali ya, dan tentunya yang ingin kita suguhkan itu juga merepresentasikan ini Garut ini seperti ini gitu.
Jadi bukan hanya yang gitu aja ya, mungkin Pak Wida ya. Silakan keputusan apapun dari panitia saya dukung ya. Saya hanya masukkan saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dadan mau memberikan masukan satu lagi.